Lonceng pergantian shift baru saja berbunyi, namun bagi kami yang masuk malam, suara itu lebih mirip seperti lonceng kematian yang menandakan dimulainya belas jam di bawah todongan lampu merkuri. Namaku Baskara, aku hanyalah satu dari ratusan pekerja kasar yang menggantungkan hidup pada deru mesin di pabrik tekstil tua ini. Malam itu langit di atas kawasan industri tampak pekat, seolah-olah awan sengaja menelan bulan agar tidak ada cahaya yang jatuh ke bumi. Udara terasa lebih berat dari biasanya, lembab dan membawa aroma samar seperti besi berkarat yang bercampur dengan bau pemutih kain yang tajam. Bas, jangan melamun, shift malam ini bakal panjang. Stok kain di sektor C lagi menumpuk, tegur Pak Mamat, pengawas gudang yang wajahnya selalu tampak lebih tua 10 tahun dari aslinya setiap kali malam tiba. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang. Di pabrik ini ada satu aturan tidak tertulis yang selalu diingat oleh para senior. Jangan pernah bekerja dengan pikiran kosong. Karena di tempat sebesar ini, dengan lorong-lorong yang gelap dan suara mesin yang memekakan telinga, sesuatu yang lain bisa dengan mudah masuk dan menetap di sudut pikiranmu. Aku mulai berjalan menuju posisiku di ujung gudang. Pabrik ini adalah labirin raksasa. Dinding-dinding betonnya yang kusam menyimpan rahasia dari puluhan tahun silam. Katanya sebelum pabrik ini berdiri, lahan ini adalah bekas pemakaman tua yang dipindahkan secara paksa. Namun siapa yang peduli pada sejarah saat perut harus diisi dan cicilan harus dibayar. Saat aku melintasi lorong menuju sektor C, lampu neon di atas kepalaku mulai berkedip-kedip tidak teratur. Suara setrum yang keluar dari lampu itu terdengar seperti bisikan yang terputus-putus. Aku mempercepat langkah. Suara sepatuku yang bersentuhan dengan lantai semen menggema dengan cara yang aneh, seolah-olah ada langkah kedua yang mengikutiku, tepat 1 detik setelah langkahku berhenti. Aku berhenti mendadak, sunyi. Hanya ada deru mesin dari kejauhan. Namun, di tengah kesunyian itu, hidungku menangkap sesuatu yang tidak lazim. Bukan bau oli, bukan pula bau bahan kimia. Itu adalah bau tanah basah. Bau yang biasa kamu hirup saat berdiri di depan liang lahat yang baru digali di tengah hujan lebat. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdegup lebih kencang, memberikan sinyal bahaya yang biasanya hanya muncul saat mesin besar hampir meledak. Tapi kali ini bahayanya terasa berbeda. Sesuatu yang dingin merayap dari pergelangan kakiku, menjalar perlahan menuju tengkuk. Malam itu baru saja dimulai, dan aku sadar aku tidak sendirian di lorong ini. Lantai beton sektor C terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Cahaya senterku menyapu tumpukan palet kayu dan roll-roll kain raksasa yang tampak seperti siluet raksasa yang sedang berdiri dalam gelap. Aku mencoba mengatur napas, namun setiap tarikan udara hanya membawa bau tanah basah yang semakin tajam. Bau itu seolah-olah meresap ke dalam tenggorokanku, terasa berat dan amis. Duk, langkahku terhenti. Suara itu muncul dari balik barisan rak baja di ujung ruangan. Suara benda berat yang menghantam lantai semen yang keras. Duk, duk. Suara itu berulang, ritmis dan lambat. Jantungku berdegup seiring dengan bunyi tersebut. Aku mematikan mesin pemotong kain di dekatku agar bisa mendengar lebih jelas. Seketika, keheningan yang menyesakkan menyelimuti gudang. Hanya ada suara tetesan air dari pipa bocor di kejauhan dan desis pelan dari panel listrik. "Siapa di sana?" teriakku. Suaraku gemetar, pecah di tengah ruangan yang luas itu. Tidak ada jawaban, aku memberanikan diri melangkah menuju sumber suara. Cahaya senterku bergetar hebat karena tanganku yang mulai berkeringat dingin. Saat aku melewati tumpukan kain satin yang berwarna putih mengkilap, mataku menangkap sesuatu yang janggal. Di antara gulungan kain putih itu, ada satu gulungan yang tidak berada pada tempatnya. Gulungan itu berdiri tegak di tengah lorong. Awalnya aku mengira itu adalah kain yang terjatuh dari rak. Namun, saat cahaya senterku tepat mengenai objek tersebut, seluruh sendi di tubuhku terasa lemas. Itu bukan gulungan kain. Sosok itu berdiri membelakangiku. Kain kafannya kusam,
penuh noda tanah kecoklatan yang tampak masih basah dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Bagian kepalanya terikat kuat dengan tali pocong yang ujung kainnya mencuat ke atas, tampak kaku dan kusam. Sosok itu diam membatu, namun kehadirannya memancarkan hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah dia menyerap semua panas dari ruangan ini. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan tertanam di lantai semen. Napasku terasa pendek dan tersedak. Tiba-tiba, tanpa ada suara gesekan kaki, sosok itu mulai berputar. Gerakannya lambat, sangat lambat. Ia tidak menggunakan kaki untuk berbalik. Tubuhnya yang kaku itu berputar begitu saja di atas lantai, seperti poros mesin yang berkarat. Dan saat wajahnya terlihat sepenuhnya, aku ingin sekali berteriak, namun suaraku hilang di pangkal tenggorokan. Wajah itu hitam legam, mengerut seperti daging yang sudah lama membusuk di bawah tanah. Tidak ada mata di sana, hanya dua lubang hitam yang sangat dalam dan gelap, di mana cairan kental berwarna gelap merembes keluar. Kapas-kapas putih yang sudah berubah warna menjadi kekuningan menyembul dari lubang hidung dan mulutnya yang sedikit menganga. Bau tanah makam kini meledak di udara, menyerang indera penciumanku hingga aku merasa mual yang luar biasa. Sosok itu tidak bergerak maju, ia hanya menatapku jika ia memang bisa menatap dengan lubang hitam itu. Keheningan itu pecah ketika ia mulai mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan kain yang basah bercampur dengan rintihan parau yang terdengar seperti, "Tolong, lepaskan jalannya." Tiba-tiba lampu neon di atas kepalaku meledak. Brak, pecahan kaca jatuh menimpaku. Kegelapan total menyelimuti sektor C. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara duk-duk-duk meluncur dengan cepat ke arahku. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku menabrak meja kerja, menjatuhkan kotak-kotak peralatan, namun aku tidak peduli. Rasa dingin itu kini terasa tepat di belakang leherku. Aku bisa merasakan embusan napas yang berbau busuk menyapu telingaku. "Pergi, pergi!" teriakku sambil mengayunkan senter ke belakang. Cahaya senter itu sejenak menangkap bayangan sosok putih itu yang kini melayang di atas tumpukan rol kain, bergerak dengan cara yang tidak masuk akal, menembus bayang-bayang mesin seolah ia adalah bagian dari kegelapan itu sendiri. Aku mencapai pintu besi keluar, namun tanganku yang gemetar tidak mampu memutar gagang pintu yang terasa sangat panas. Gagang pintu besi itu akhirnya berputar dengan suara derit yang memilukan. Aku jatuh tersungkur ke koridor luar yang terang oleh lampu neon yang stabil. Napasku menderu, paru-paruku terasa panas seolah habis menghirup debu beracun. Aku tidak berani menoleh ke belakang, ke dalam kegelapan sektor C yang baru saja mencoba menelanku bulat-bulat. "Bas, kamu kenapa?" Suara itu mengejutkanku. Itu Toto. Ia berdiri beberapa meter dariku, memegang segelas kopi plastik dengan wajah bingung. Aku merangkak mendekatinya, mencengkeram seragamnya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ada sesuatu di dalam, To. Sektor C, pocong itu, dia ada di sana," teriakku histeris. Toto mengerutkan kening. Ia melihat ke arah pintu sektor C yang masih terbuka sedikit, lalu menatapku dengan tatapan kasihan. "Bas, kamu pasti kecapekan. Shift malam minggu ini memang berat. Aku baru saja dari sana 2 menit yang lalu untuk mengambil catatan stok dan tidak ada apa-apa, kosong." "Tidak mungkin, aku melihatnya toh, dia tepat di depanku. Bau tanahnya, bau busuknya masih ada." Aku membela diri, nyaris menangis. Toto menghela napas panjang. Ia membantuku berdiri dan menepuk-nepuk debu dari bajuku. "Sudah, kamu istirahat saja di pos satpam. Biar aku yang selesaikan sisa laporan di sektor C. Mungkin kamu cuma halusinasi karena kurang tidur." Aku terdiam. Apakah benar itu hanya halusinasi? Tapi rasa dingin di leherku masih terasa sangat nyata. Aku melihat Toto berjalan santai menuju pintu besi sektor C. Sebelum ia masuk, ia sempat melambai padaku sambil tersenyum tipis. Aku memutuskan untuk berjalan menuju pos satpam. Namun, saat aku melewati cermin besar di lorong departemen finishing, aku berhenti mendadak. Langkahku terkunci. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat pasi,
Tapi bukan itu yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Di cermin itu, di pundak seragam kerjaku, terlihat bekas telapak tangan berwarna coklat gelap tanah kuburan yang masih basah. Dan yang lebih mengerikan, di pantulan itu, di belakang leherku, terlihat sebuah simpul tali kain kafan yang mencuat kaku, seolah-olah sesuatu sedang bergelayut erat di punggungku. Aku tidak berani bergerak, aku tidak berani menoleh. Tiba-tiba dari arah sektor C, terdengar suara teriakan Toto yang sangat keras. Namun teriakan itu terputus begitu saja. Keheningan kembali menyelimuti pabrik. Hanya ada suara duk, duk, duk yang kini terdengar dari langit-langit tepat di atas kepalaku. Lampu di lorong mulai berkedip. Dan dalam satu kedipan aku melihat di cermin, lubang mata hitam itu muncul tepat di samping telingaku. Itulah akhir dari kisah malam ini. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa tempat kita mencari nafkah terkadang menyimpan penghuni yang tidak ingin diganggu. Jika Anda sedang bekerja shift malam saat mendengarkan cerita ini, coba perhatikan sekitar Anda. Apakah lampu di ruangan Anda mulai berkedip? Atau mungkin Anda mencium aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul? Jangan menoleh. Fokuslah pada pekerjaan Anda dan berdoa agar Dia tidak memilih untuk berdiri di belakang Anda malam ini. Terima kasih telah mendengarkan Prosa Kelam. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa merinding dan bagikan pengalaman horor Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.